Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, sahabat-sahabat podcast kolaborasi PMI Pringsewu. Kali ini kita dalam podcast yang ketiga, kita menghadirkan sosok salah satu daripada kader atau sahabat pada masanya, menjadi kader pada masanya, dan tentu beliau inilah yang membawa salah satu sahabat atau satu tokoh yang membawa PMI di Pringsewu, dan tentu banyak sekali perjuangan, pengorbanannya tentu, dan perjalanan yang sangat panjang sekali, dan tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan dan tidak semudah saat sekarang ini kita rasakan di kepengurusan cabang ataupun di komisariat PMI di Pringsewu, gitu Bang ya. Beliau adalah bernama Bang Suproni. Selamat sore Bang Suproni. Sore. Selamat sore. Semoga sehat semua. Amin ya. Amin. Jadi mungkin ada beberapa hal dalam podcast kali ini kita akan menggali lebih dalam Bang. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana proses awalnya, kemudian apa yang melatar belakangi bahwasanya PMI harus hadir di Pringsewu ini kita butuh. Nah, kalau sebelumnya langkah-langkah daripada PMI Pringsewu ini yang dilakukan adalah silaturahmi dan ngobrol bareng, dan ini kita menggagas supaya salah satu ataupun perjalanan PMI masuk ke Pringsewu ini kita publikasikan dan dapat dilihat sahabat-sahabat di semuanya, bahkan para alumni bisa menyaksikan, bisa mendengarkan, dan ini terdokumentasikan gitu Bang. Yang pertama Bang, ada untuk awal PMI di Pringsewu ini dulu, awalnya ini siapa aja Bang tokoh-tokoh yang penasaran? Untuk awal ingin tahu tokoh awal yang menggagas PMI di Pringsewu ini harus ada PMI gitu Bang. Jadi siapa aja Bang? Jadi langsung di ini ya. Ya langsung aja. Kita mengalir ya. Ngalir aja Bang. Jadi alhamdulillah kita bersyukur berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa PMI juga sudah lebih dari hampir ya, lebih dari 11 tahun yang ada di Pringsewu. Iya. Karena dulu kalau kita bicara PMI itu di tahun 2010 ya, 2010 itu saya masih semester berapa ya? Kita semester 4 ya. Semester 4 semester 5. Itu di STIM Pringsewu. Jadi saya juga kenal PMI itu udah akhir ya, semester 2010 saya masih SMP berarti. masih SMP. Jadi karena berkah PMI maka kita ketemu nih. Iya. Sahabat ya, itu salah satu siapa? berkah PMI. Nah, jadi dulu itu di STIMI khususnya karena saya ini kan kuliah dulu di STIMI kan. Itu baru nih ternyata belum ada nih organisasi selain internal ya. Internal itu kan BEM ini ya, dan UKM yang lain-lain ya, yang bentukannya sifatnya internal dari kampus. Nah, waktu itu memang jarang sekali tuh yang bisa masuk. Misal PMI juga belum ada nih, misal PMI siapa yang memperkenalkan di kampus itu. Kalau ceritanya dulu memang, makanya ini penting ya kita menggali sejarah sebenarnya kan. Sebelum 2010 itu sudah ada dulunya PMI. Itu masih Pringsewu ini, Kabupaten Pringsewu masih nyatu dengan Tanggamus. Oh berarti masih belum jadi Kabupaten Pringsewu. Belum, masih nyatu dengan Tanggamus. Nah, makanya dulu PMI Tanggamus lah ya kan. Oh berarti pertama Tanggamus dulu Bang? Ya, Tanggamus ya. Dulu zamannya saya lupa Bang siapa itu, tapi Inggris itu jauh di ini ya, di atas kita ya. Kita nggak membahas ke sana. Tapi setelah itu saya dapat ini ternyata vakum juga kan. Karena setelah perpisahan antara Tanggamus sama Pringsewu, maka Pringsewu kan kosong nih. Yeah. Nah, jadi 2010 itu saya itu ketemulah dengan satu, yaitu Bang Isa. Nah, Bang Isa nih kan
Bang Isa itu kan Sumatera banget lah ya kan, namanya Isa Siregar itu. Jadi dia setiap hari itu kalau kita ini ya dari kultural NU misal di keluarga itu begitu kita di kampus juga nggak lain-lain, yang paling ini sering itu adalah kita ngopi. Jadi berangkat dari hasil ngopi bareng tadi Bang Isa tadi ngobrol, katanya ya cerita lah ya kan bahwa dia PMI inilah banyak hal yang bisa dia cerita, bahwa dia juga punya misi nih katanya kan, kita harus ada di Pringsewu bahwa untuk menjawab banyak hal tadi kan, banyak halnya apa nanti tadi kan. Jadilah kan. Berarti itu sebelum PMI Pringsewu ini ada Bang ya? Jadi ya, tetap diawali dengan bertemu dengan Bang Bang Isa Siregar. Bang Isa Siregar itu. Bang Isa ini beliau ini dulu berarti sudah kuliah apa masih mahasiswa atau sudah menjadi alumni Bang? Jadi dia itu ya, dia kan dari UIN. Oh ya, dari UIN dia pertamanya itu dari UIN. Jadi dari UIN dia itu berhenti ya, tapi dia udah ber-PMI dulu. Oh iya. Masalah dia karena dia melanjutkanlah dia di streaming Pringsewu. Dari situlah kita diskusi banyak kan tentang PMI. Dari segelas kopi mulainya itu kan setidaknya sampai beberapa kali, sampai 3 kali 4 kali lah, kita lupa persisnya. Bahwa kita bersepakat berdua bahwa kita sudah kita PMI Pringsewu ini khususnya di streaming Pringsewu kita harus lahir, dan bahwa jika bakal ya kan, bahwa PMI lahir di Pringsewu itu dari streaming Pringsewu, saya bilang jadi catatan sejarah. Jadi dari proses awal bertemu dengan Bang Isa, kemudian Bang Isa mengagaskan dan menyarankan supaya PMI ini ada di Pringsewu. Setelah itu abang ini untuk menindaklanjuti langsung sigap untuk mengumpulkan para senior-senior dulu pada masanya, sahabat-sahabat pada masanya abang, atau masih ada prosesnya panjang lagi ya, apa langsung didiskusikan atau gimana Bang? Ya jelas proses itu kan panjang ya, nggak bisa kita bicara, tapi mungkin bisa kita ringkas bahwa perjalanannya itu kan agak panjang, tapi kita ringkas bahwa kalau dulu ya kan kita itu, saya nih Bang Isa sama Bang Isa khususnya ya, Bang Isa itu minta saya, terus kita untuk tempat sharing ya kan, tempat diskusi seperti apa nih ya kan, apa yang harus kita lakukan untuk PMI itu untuk hadir di Kabupaten Pringsewu gitu. Nah dulu itu sangat sulit ya, kalau sekarang memang enak ya, enak ya kan, bisa ada lumayan senior A, senior B ya kan, kayak gitu kira-kira kan. Nah, kalau saya sebutin bukan saya nggak mau menyebutin nama nih, kalau saya nyebutin nama nanti semua minta disebutin senior itu. Yang penting juga Pak menyebutin nama-nama yang benar-benar mempunyai gagasan ataupun berperan aktif dalam masuknya PMI di Pringsewu. Kita juga penting untuk mengetahui nama-nama tersebut Bang. Maksud saya tadi itu, saya nggak yang kalau sekarang Bang. Yang kalau dulu ini kan penting saya gali sejarah, karena kita pesen ini pendiri PMI bahwa kalau kita memasukkan sejarah itu kan salah satu orang yang paling final, kira-kira gitu lah. Jadi kita seingat kita aja ya, itulah kelemahan kita karena kita tidak didokumentasiin bisa. Jadi dulu kita punya angan-angan itu, kita bersepakat bahwa saya bersepakat, Bang saya bilang ayo kita di walaupun saya ini belum ber-PMI, saya bilang gitu. Ya sudah katanya, lu bantu gua, iya lah kita berdua total sebenarnya. Gua cuma 2 nih, tapi kita ini kan bingung, ya kan? Karena kita harus punya arah nih. Nah dulu yang paling pertama kali senior itu yang kita temuin, ya kan? Karena kita bahwa itu ada senior katanya di kampus, di STIP waktu itu yang kita temunya, kita minta arahan itu adalah Bang Ferry Iswahyudi ya. Oh ya, itu dosen STIP sekarang. Jadi sekretaris IK, dosen dan PNS di SMP di Pringsewu, ini salah satu SMP di Pringsewu. Saya pikir makanya saya bilang tadi kalau ada 2 ini, foto 2 ini saya bilang
kalau saya boleh usul besok sama ketua umum tambahin satu dong untuk Bang Ferry sebenarnya gitu ya. Karena Bang Ferry itu salah satu ini juga gitu. Karena kita dulu sebelum internasional yang lain di Indonesia itu ya kenal Bang Ferry. Bang Ferry itulah yang mensupport secara baik moral dan pikiran dan lain-lain ya kan. Termasuk misal jadi kan mau sama di sini ya kan dia yang ngarahin ketemu ini ketemu sama ini gitu. Nah barulah kita bicara yang lain bisa ketemu Sulaiman terus ya Sulaiman lah kira dua itu yang sering kita ajak Komunikasi. Nah, kalau di NU ada satu pelatih senior kita juga itu dulu Pak Kiai Haji Mahfud Ali. Pak Mahfud Ali. Yang sekarang pondok apa itu yang di Jannah ya, siapa sih? Nah yang di sampai terminal. Terminal itu yang beliau itu kan selain ketua PCNU waktu dulu PCNU Kabupaten Indonesia pada masanya itu dia juga mengaku bahwa saya ini alumni PMII gitu sehingga hal-hal ini kita ini dapat ini misal dapat tempat untuk diskusi ini selain dua orang itu kita bisa maka saya sampai sekarang saya berharap beliau sehat terus beliau dapat memberikan sumber pikiran ya untuk PMII karena beliau salah satu juga tokoh yang di internal PMI ya khususnya itu yang memang support habis ya kan karena beliau saat dulu apapun kesibukan beliau pasti beliau menyempatkan waktunya ya kan untuk hadir di acara-acara PMI itulah. Itu proses awal ibaratnya perjalanan perumusannya bang ya perumusannya. Jadi itu awal perumusannya dan belum sampai mengajukan surat untuk pembentukan atau pembentukan cabang persiapan belum bang masih persiapannya masih panjang ya masih panjang. Kemudian seingat abang ketika sudah diawali langkah persiapan dan membangun komunikasi dengan senior-senior yang berada di Pringsewu dengan itu kira-kira untuk proses persiapannya itu untuk membentuk cabang persiapan berarti sekitar sampai 2 tahun bang. Iya. 2 tahun. Kemudian setelah itu untuk pengeksekusiannya pembentukan cabang persiapan ini tokohnya siapa saja nih bang? Jadi kalau cabang persiapan sedikit juga kita harus lihat sebelum cabang persiapan. Jadi dulu kita itu pertama kali kita melahirkan anggota ya pengurus masuk cabang persiapan dulu adalah pertama kali kita melakukan mapaba itu salah satu namanya produknya yaitu mantan ketua cabang persiapan. Oh jadi mapaba dulu bang ya? Ya. Itu mapaba pertama. Untuk panitia intinya siapa aja dong untuk menggelar mapaba pertama itu bang? Nah jadi gini, karena Bang Ferry itu karena kita banyak diskusi sama Bang Ferry Wahyudi itu, dia kan alumni IAIN terus juga tarbiyah ya. Maka dulu salah satu ketua rayonnya dulu diarahkan komunikasi sama beliau. Nah ketua rayon masa itu yang kita ajak diskusi dan komunikasi itu adalah sahabat Hermi atau Bang Hermianto. Bang Hermianto. Dia waktu itu ketua rayon. Ketua rayon. Jadi rayon apa bang? Rayon tarbiyah. Tarbiyah. Kalau saya salah dikoreksi. Tapi saya sebut namanya Bang Hermi lah ya. Siapa? Jadi dulu kita itu kami berdua itu Bang Isa ya. Kita sudah ini ya kan kalau sekarang ini kan bisa canggih lewat WA ya. Jadi dulu kan masih BBM ya. BBM terus Facebook juga nggak semasif ini. Jadi kalau kita ngajak orang ini apa namanya yang mau ikut termasuk Rijal ya kan. Rijal itu ya apa kita modal kayak partai kecil-kecil kayak gitu ya PMI kita ada yang lain ya kan. Tapi dulu ya karena kita just bawa PMI itu NU lah, beginilah ya kan. Kalau dia kultural NU khususnya atau pengurus NU orang tuanya, backgroundnya itu banyak juga yang secara ini naluri dia ini namanya tertarik gitu ya untuk ikut. Nah
masuk Rijal, terus Idris, ya sekarang jadi dosen kan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua lahirlah kayak Dharma, ya kan, terus Hoir. Baik, ini kan itu pada masa itu belum pernah dilakukan maba dan itu adalah persiapan zaman persiapan. Dan tentunya untuk menggelar maba pertama kan menggelar maba ada panitianya. Nah, itu untuk penggagas dan panitia yang terlibat dalam terselenggaranya maba pertama ini siapa aja gitu Bang? Saya dulu ingat benar saya ketua pelaksananya itu Bang Isa. Ketua pelaksananya Bang Isa ya? Ketua pelaksananya. Jadi saya ini kan belum ikut ya kan, belum ikut nih. Sudah katanya Ron, itu yang ini katanya kan bantu saya, katanya saya taruh di sini katanya, saya sekretaris. Jadi nanti lu yang bantu gua katanya. Saya pikir siapa Bang Isa, saya bilang kan. Nah, tapi sebenarnya yang berjasa atau langsung ya secara teknis itu kita lebih dari Rayon Tarbiah tadi. Dulu banyak yang dari YIN itu turun sini. Turun Bang ya? Karena mereka juga mendukung. Yang saya ingat salah satunya adalah Mbak Ana Yunita. Tua Damar ya. Tua Damar. Terus ada Mbak Mita Umuis. Yang sekarang jadi staf khusus dari KPID, salah satu komisioner KPID Lampung ya. Terus ingat saya itu ada, terus ada Mbak Sapara Aliyah yang sekarang dia jadi tenaga pendamping proporsional di salah satu di Kabupaten Musyawarah. Dan masih banyak yang lain lah. Itu yang mungkin enggak. Waktu dulu yang bayat kesini hadir di sini itu waktu zaman pengurusannya Pempada. Pada cabang modal Lampung, karena kita ngikutnya di cabang modal Lampung. Nah, itu harus pertama. Yang kedua juga sama, karena kita ini kan nggak banyak nih ya kan, setelah itu kan itu ini repot, misalnya kita ini hanya pemisahan, saya misalkan saya aja baru kan, kira-kira kan. Sehingga kadang-kadang yang udah mau apa juga ada ini kan. Iya. Tapi karena kita semangat dulu, ya sudah kita gelar lagi, kita kan. Kedua lagi, yang kedua itu maka adalah Khoir, terus Dharma dan lain-lain ya, gitu. Sampai masuk tuh sebagai persiapan di STIMI itu masih lama. Berarti maba pertama itu katanya ketum demisioner cabang persiapan Bang Rizal. Maba keduanya Dharma Khoir. Ketum pertama definitif Bang Dharma dan Bang Khoir. Jadi gitulah. Kemudian maba ketiga itu untuk maba pertama dan maba kedua selang waktunya itu jangka waktunya panjang nggak Bang itu? Apa hanya selang berapa bulan atau nyampe 1 tahun? Kita itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. 2 kali ya. Berarti pada masa maba pertama dan kedua itu ada di tahun 2011 atau 2000 berapa itu Bang itu? 2000 ini ya 2010 terus 2011 itu 2 kali. 2000 berarti 2000 ya seingat ini ya, mungkin kalau dokumentasi saya ada di Facebook gitu kan, saya belum buka lagi kan. 2010 akhir itu sama dengan 2011 2 kali ya, 2 kali setelah penerimaan mahasiswa baru. Nah itu kita ini mahasiswa baru itu kan kita berpikir untuk STIP ya kan, juga kita harus STIP juga nih. Maka dulu ya dengan SDM, dengan sumber daya manusia yang berapa ya kan, kita ya hadir aja kan, jadi kita pede aja loh. Waktu acara penerimaan mahasiswa itu orientasi mahasiswa baru ya, kita tampil aja, kita pede aja sih, pede aja gitu, menjelaskan organisasi KPNI itu seperti apa Bang ya. Dan itu menurut saya waktu MOS ya bahasanya itu kan, organisasi mahasiswa spek lah ya, itu kan peluang yang sangat bagus untuk pengembangan organisasi PMII kan. Walaupun ya sebenarnya kalau bicara penolakan itu kan biasa lah ya. Ya biasa, itu problem. Itu harus kita sikapi ya sebagai apa ya, sebagai warning bahwa kita harus jauh lebih ekstra ya, itu aja sih. Kemudian maba pertama, maba kedua, ini kalau kira-kira Abang ingat nggak tuh jumlah peserta maba pertama dan kedua ini berapa itu? Kaisarannya berapa? Yang pertama itu
24 saya 24 ya. luar biasa, ada banyak